Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Renda Saura BP 1911021019, yang kedua Ade Yunanda Putra BP 1911021031 dan Rafif Zikrillah BP 1911022019 akan menjelaskan mengenai audit uang muka biaya atau biaya bayar di muka. Baiklah, yang pertama kami akan membahas mengenai jenis uang muka biaya atau biaya dibayar di muka. Jenis uang muka biaya atau biaya dibayar di muka terdiri dari yang pertama, premi asuransi atau prepaid insurance, yang kedua, sewa dibayar di muka atau prepaid rent, yang ketiga, biaya gaji dibayar di muka atau prepaid salaries, yang keempat, biaya beban bunga dibayar di muka atau prepaid interest, yang kelima, iklan dibayar di muka atau prepaid advertising, dan yang keenam, beban-beban lain yang dibayar di muka atau prepaid order. Selanjutnya, tujuan audit uang muka biaya atau biaya bayar di muka. Yang pertama, untuk memeriksa apakah pengendalian internal terkait akun sudah berjalan cukup baik. Yang kedua, untuk memeriksa apakah biaya yang mempunyai kegunaan untuk tahun berikutnya sudah dicatat sebagai biaya dibayar di muka. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah biaya dibayar di muka yang mempunyai kegunaan untuk tahun berjalan telah dibebankan atau dicatat sebagai biaya tahun berjalan. Yang keempat, untuk memeriksa apakah pajak dibayar di muka didukung oleh bukti setoran atau pungutan pajak yang sah dan lengkap sehingga bisa diperhitungkan sebagai kredit pajak pada akhir periode. Untuk itu, perusahaan harus mempunyai bukti penghubung seperti PPh 22, bukti pungutannya dari bank devisa, dan pemberitahuan impor pendukung untuk dipakai. Yang kedua, PPh 23, bukti pemotong dari perusahaan yang membayar dividen, sewa, royalti, atau bank yang membayar bunga deposito atau jasa giro. Yang ketiga, PPh 25, SSP, PPN masukan faktur pajak dari pengusaha kena pajak. Yang kelima, untuk memeriksa apakah penyajian biaya dan pajak dibayar di muka dalam laporan keuangan sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK atau ETAP atau IFRS. Yang keenam, beberapa ciri pengawas internal yang baik antara lain. Yang pertama, setiap pengeluaran untuk pajak dan biaya dibayar di muka diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Yang kedua, setiap pengeluaran atas akun terkait didukung oleh bukti yang sah dan lengkap, misalnya polis asuransi, perjanjian sewa menyewa, kontrak untuk advertensi, dan lain-lain. Selanjutnya, akun yang terkait dengan uang muka biaya atau biaya bayar di muka. Yang pertama, biaya sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang kedua, biaya asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance. Yang ketiga, biaya gaji dibayar di muka atau prepaid salaries. Yang keempat, biaya bunga dibayar di muka atau prepaid interest. Yang kelima, pajak penghasilan dibayar di muka. Dan yang keenam, pajak pertambahan nilai dibayar di muka. Selanjutnya, kemungkinan kesalahan atau temuan dalam pencatatan uang muka biaya atau biaya bayar di muka. Yang pertama, asuransi dibayar di muka pada umumnya akan ditentukan pada tingkat yang rendah karena akun ini tidak melibatkan isu akuntansi yang kompleks atau mendalam. Yang kedua, tidak memisahkan penggolongan dan pencatatan dengan biaya dibayar di muka, di mana seharusnya biaya dicatat di laporan laba rugi, sedangkan biaya dibayar di muka dicatat di neraca. Berikut merupakan contoh kasus kesalahan pencatatan dalam siklus uang muka biaya. Contohnya adalah pada tanggal 12 Januari 2020 telah disepakati sewa gedung untuk kantor Tuan A yang disewakan oleh pemilik gedungnya Tuan B dengan nilai sewa 120 juta untuk jangka waktu 1 tahun. Mereka berdua menyelesaikan langsung kesepakatan transaksi pada tanggal tersebut dan dibayar langsung oleh Tuan A kepada Tuan B. Nah, pada kasus ini, kesalahan umum yang sering terjadi yaitu terletak pada pencatatannya, di mana
pada tanggal 12 Januari 2020 dicatat biaya sewa gedung itu didebit 120 juta dan dikredit kas atau bank 120 juta. Sementara jurnal yang benarnya adalah yaitu pada tanggal 12 Januari 2020 biaya dibayar di muka itu didebit 120 juta dan dikredit kas atau bank 120 juta. Itu merupakan jurnal untuk transaksi pada hari itu yaitu pada tanggal 12 Januari 2020 senilai 120 juta. Lalu, kita akan mencatatkan penyesuaiannya untuk kedepannya selama setahun, yaitu di mana tiap bulannya dengan cara 120 juta dibagi 12, karena jangka waktunya 1 tahun sehingga menghasilkan nilai 10 juta dengan jurnal yang dilakukan tiap akhir bulannya selama setahun itu adalah yaitu didebit biaya sewa gedung sebesar 10 juta dan dikredit biaya dibayar di muka sebesar 10 juta. Selanjutnya kita masuk compliance test. Kami contohkan dengan pajak dibayar di muka. Prosedur pemeriksaan untuk compliance test. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas pajak dibayar di muka. Dalam hal ini, internal control questionnaires yang dipergunakan tercakup dalam internal control questionnaires atas pengeluaran kas dan bank. Yang pertama, apakah setiap pembayaran yang menyangkut pajak dibayar di muka didukung oleh bukti-bukti sah dan lengkap. Yang kedua, apakah pembayaran tersebut diotorisasi oleh pejabat perusahaan yang berwenang. Yang ketiga, apakah bukti setoran pajak, faktur pajak masukan, bukti pemotongan pajak oleh pihak ketiga difile dengan baik dan rapi. Yang keempat, apakah lease agreement, insurance policy difile dengan baik dan rapi. Selanjutnya, lakukan tes transaksi compliance test atas biaya dan pajak dibayar di muka. Yang digunakan sebagai sampel biasanya adalah bukti pengeluaran kas dan bank dan sampel cukup dipilih secara random. Yang kedua, tarik kesimpulan mengenai internal control atas biaya dan pajak dibayar di muka. Jika dari tes transaksi auditor tidak menemukan sesuatu kesalahan, maka auditor bisa menyimpulkan bahwa internal control atas pajak dibayar di muka berjalan efektif. Karena itu, substantif test atas perkiraan pajak dibayar di muka bisa dipersempit. Selanjutnya kita masuk kepada substantif test. Prosedur pemeriksaan substantif sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Yang pertama, minta rincian atau schedule prepaid rent per tanggal neraca. Yang kedua, cek ketelitian perhitungan matematik. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid rent per tanggal neraca dengan saldo buku besar prepaid rent. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid rent dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran prepaid rent di tahun berjalan dan pemeriksaan lease agreement. Jika sudah dilakukan di compliance test, refer ke kertas kerja compliance test. Yang keenam, tee-up tee-in atau cocokkan total yang dibebankan sebagai biaya sewa ke buku besar biaya sewa. Yang ketujuh, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif premi asuransi dibayar di muka. Yang pertama, minta rincian prepaid insurance per tanggal neraca. Yang kedua, cek mathematical accuracy. Yang ketiga, cocokkan saldo prepaid insurance per tanggal neraca dengan saldo buku besar prepaid insurance. Yang keempat, cocokkan saldo awal prepaid insurance dengan kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang kelima, lakukan vouching untuk pembayaran premi asuransi di tahun berjalan. Perhatikan apakah ada diskon untuk pembayaran tersebut. Yang keenam, periksa polis asuransi dan cocokkan data dalam polis asuransi dengan rincian prepaid insurance. Yang ketujuh, tee-up total yang dibebankan sebagai biaya asuransi ke buku besar biaya asuransi. Yang kedelapan, periksa apakah nilai pertanggungjawaban atau insurance coverage cukup atau tidak dalam arti tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Yang kesembilan, perhatikan apakah di dalam polis asuransi terdapat banker clause. Maksudnya, apakah dalam polis asuransi tersebut ada salah satu pasal yang menyebutkan bahwa kalau terjadi claim karena yang diasuransikan terbakar atau hilang, maka ganti rugi harus dibayarkan kepada bank. Yang ke-10, buat usulan audit adjustment jika diperlukan. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif prepaid advertising. Yang pertama, minta rincian prepaid advertising per tanggal neraca. Yang kedua,
Cek footing dan cocokkan saldo akhir prepaid advertising ke GL dan saldo awal ke kertas kerja pemeriksaan tahun lalu. Yang ketiga, periksa bukti pembayaran dan surat perjanjian dan bukti pembelian untuk barang-barang souvenir. Yang keempat, periksa kebenaran pembebanan ke biaya. Untuk barang-barang souvenir harus dilakukan stock of name pada akhir tahun. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan substantif prepaid tax. Yang pertama, minta rincian prepaid tax per tanggal neraca. Rinciannya bisa per jenis pajak atau dicampur. Yang kedua, cek footing dan cocokkan saldonya dengan GL. Yang ketiga, untuk pajak penghasilan, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT PPh Badan. Yang keempat, untuk PPN, bandingkan angka prepaid tax di rincian dengan SPT Masa. Selanjutnya, soal kasus audit uang muka biaya atau biaya bayar di muka. Contoh kasus audit pemeriksaan beban dibayar di muka terjadi pada PT Budi Mulya yang melaporkan beban dibayar di muka sebesar Rp151.779.539. Apabila kertas kerja pemeriksaan tahun lalu telah diberikan oleh klien dengan cut-off periode tertanggal 31 Desember 2020, buatlah jurnal pemeriksaan yang diperlukan. Datanya bisa dilihat dalam tabel yang kami tampilkan. Agar kertas kerja pemeriksaan biaya dibayar di muka dapat dibuat, maka harus menentukan saldo awal, pembayaran premi asuransi tahun berjalan, dan menjadikannya sebagai beban tahun berjalan atau beban dibayar di muka. Adapun rincian polis asuransi yang digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan audit dapat dilihat pada tabel yang kami tampilkan ini. Berdasarkan kasus pemeriksaan beban dibayar di muka, temuan audit menyatakan bahwa terdapat selisih senilai Rp24.650.000. Audit adjustment harus diberikan oleh akuntan publik untuk menghindari adanya salah saji material, yaitu tanggal 31 Desember 2020, asuransi dibayar di muka pada beban asuransi senilai Rp24.650.000. Sekian video presentasi dari kelompok 3. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.